Ada pengujiannya tuh ada 4. Ya, kita fresh graduate tapi Tapi minta pengalaman gitu kan. ambil wedding engineer harus kuat mental lah harusnya ya. Anjir. Kata apa? Aku yang masih inget tuh namanya Pak Yudhya Bakti. Itu top itu dosen itu. Jagonya metalurgi itu, Bang. Oh gitu. Jagonya metalurgi itu. Hmm. Ada pengujiannya tuh ada 4. 3 itu dari BMPT-nya. Pak Yudhya Bakti, satu lagi itu Pak Yasir, satu lagi itu lupa aku. Pokoknya tuh kalau nggak salah dulu sempat jadi ketua BMPT. Nah, yang keempat ini ngundang mereka welding engineer dari perusahaan dari dari yang satu perusahaan ini. iya. Apa Diundang namanya lah. profesional lah ya, yang diundang ya profesional. profesional. Emang udah kerja jadi Iya. profesional welding engineer. Diundang lah buat Buat pengujian. nguji. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Alumni BMPT juga mungkin ya? Atau Kalau nggak salah mungkin ya, kalau di BMPT juga. keren BMPT ya. Nah, kalau nggak salah tuh karena nggak lulusnya itu biasanya karena emang kurang pengetahuannya di basicnya kurang. Jadi kayak apa sih bedanya pengelasan FCAW sama GMAW gitu. Apa bedanya FCAW biasa sama FCAWG gitu. Gitu Mungkin aja. gini mungkin karena pas belajar itu kan yang dipelajari mungkin yang diulang-ulang yang susah nih ya kan. Kayak buat UPS kalau material ini ke sini gitu kali ya. Kalau code ini ke sini ternyata yang ditanya basic-basicnya gitu mungkin Sebenarnya ya. gitu. Jadi kayak Pas basic lupa lah. iya, Itu gitu kan. kayak aku kemarin tuh masih ingat pertanyaan cuman yang waktu itu agak susah ya jawabnya dia. Pertanyaan itu simpel. Join fillet bisa di UT nggak? Anjing. Gitu Jawab doang. itu. Emang itu doang. Iya. Bisa di UT nggak? Kalaupun bisa, gimana caranya? Coba gambarkan ininya, apa sonarnya itu. Oh, semisal itu ya? Coba gambarkan sonarnya. Kalau bisa, kalau nggak bisa, coba gambarkan, jelaskan kenapa. Udah Oh gitu. Nah buat NDT inspektor nih bisa nggak tuh join fillet di Join UT ya? fillet di UT itu. Bisa nggak tuh? Nah, makanya itu kita lakukan udah belajar macam-macam kan, tanyaan cuma UT. Oh lo itu pertanyaan lo itu? Pertanyaannya itu, saya ingatku itu, tapi nggak itu doang Nggak sih. itu doang, banyak lah ya. Banyak lah Cuman sebenarnya. yang membekas di lo kan itu karena Cuman itu lo doang udah tuh. belajar segala macam ternyata ditanya NDT kan gitu kan, cuman NDT Jadi gitu kan. emang kita nggak tahu, random aja. Random aja. Random Suka-suka aja. dia aja ya. Suka-suka pengujinya aja mau nguji Iya, yang apa, ngujinya ke mana. Nah, cuman dari keempat pengujinya itu sebenarnya udah dibagi. Jadi kayak penguji satu ini buat menguji welding proses misalnya. Oh iya. Penguji kedua nanti ke metalurgi. Ke mekanikalnya gitu. Ketiga ini mekanikalnya, Ada keempat NDT. ini NDT. Nah, Oh berarti sebenarnya pas lo pas wawancara interview itu udah ada kisi-kisi lah 4 ini kan yang ditanyakan. Pasti 4 ini. Cuman kita nggak tahu nih beratnya di mana nih. Iya Kalau aku kemarin beratnya di NDT. Ada yang temenku beratnya di metalurgi. Karena biasanya tuh mereka menyesuaikan background juga sih, Bang. Oh gitu. Backgroundnya kayak Lastri. Nah, kebetulan Lastri itu dia sebelum kupas. Dia masuk urutan sebelumku. Sebelum lo. Nah, aku sempat waktu papasan mau keluar, sempat tanya lah. Tanya apa, Tri? Metalurgi. Karena lu orang ini aja sih kayaknya. Karena dia metalurgi. Karena dia orang metalurgi. Makanya ditanyainnya metalurgi gitu kan. Jadi kayak mungkin lo pas dilihat lo kan pernah magang di DI nih ya kan. Mungkin. DT nih kan gitu kan. Mungkin ya. Destination test kan. Apa namanya? Mungkin tanya dulu NDT-nya gimana nih. Udah pelajaran DT di sini nih. Mana waktu pelajaran UT itu. Nggak lagi ya kan, ngantuk kan. Iya pasti ngantuk lah itu kan. UT segala macam. UT standar code itu pasti ngantuk. Menurutku UT adalah NDT tersulit, paling sulit ya karena ribet aja sih. Makanya kalau disuruh operator gitu, kalau UT skip. Saya nggak mau. Saya takut salah. Tapi berarti lo untuk sertifikat ada welding engineer aja. Selain itu ada apa lagi? Aku sekarang ada MTPT sama radiografi interpreter level 2 semua. Alhamdulillah. MTPT belum? MTPT udah. Udah NDT komplit berarti. NDT tinggal komplit. UT lah. Tinggal UT ya belum ya. UT belum. 3 itu. Gue juga UT belum ya. Masih malas aku ngambil UT yang apa namanya? Takut. Kalau nggak salah gini kalau misalkan dulu kan NDT itu MTPT
RA itu kan 2 minggu tuh Ya, ininya ngambilnya. betul. Kalau UT itu kalau nggak salah 3 minggu dah, kalau nggak salah ya di MSS, dan harganya pun lebih mahal dia. Ya UT itu seingatku di mana-mana Lebih pelatihannya mahal. mesti lebih mahal Lebih ya. mahal. Karena memang dia apa nyewa alatnya kan lebih mahal ya. Ya. Terus ada beberapa ini. Nah, kalau di apa ya, welding engineer tuh seru sih Bang, tapi welding engineer tuh Seru. seru. Tapi kenapa aku ngambilnya ke inspektor? Iya, Ya iya. ini cerita dikit lah waktu kenapa Hmm, kok hmm. kerjanya punya sertifikat engineer WE tapi tapi kerjanya kerjanya inspektor. inspektor. Nah, Kenapa ini nih ya kan? ini tuh sebenarnya jadi ini cerita dikit lah. Ini Hmm, pahit-pahitnya lah. hmm, Pahit-pahitnya itu waktu setelah lulus engineer itu hmm. masa-masa Covid nih, masih Iya, masa-masa Covid lah, susah lah cari iya kerjaan, benar susah banget tuh. susah banget. Nah, kebetulan aku mikir kan, sebenarnya di dunia welding ini kan ada tingkatannya tuh. Iya, Kayak dari welder, dari welder, naik lagi ke ya inspektor, naik lagi inspektor ke ya. engineer gitu Ya. kan. Nah, ya maaf guys, bukannya sombong ya, Hmm. engineer ini kan bisa dibilang paling tingginya lah. Ya Nah, kurang lebih lah ya. ya itu paling tingginya lah kurang lebih. Nah, kalau mau dari fresh graduate, mau nyari kerjanya ke Langsung WE, WE, agak sulit memang. agak sulit lah. Nah, ya kok bisa sih kalau kerja Kalau lo ada ada teman-teman kenalan yang inilah gitu kan, ya rekomendasi, dan memang perusahaannya nggak memang mau bayar mahal lagi gitu membutuhkan juga. biasanya, lagi membutuhkan, biasanya bisa Nah, tuh. kalau teman-teman aku nanya teman-temanku kemarin, ada teman-temanku yang fresh graduate langsung jadi welding engineer ada. Ada. Ya Lastri Cuman contohnya tuh, Lastri kan ah, langsung welding engineer. cuman caranya itu ada yang jadi asisten welding engineer dulu. Oh iya. Ada yang jadi junior Ingat welding gua. Iya benar engineer, benar. kayak gitu dulu. Iya Nah, benar. kebetulan kemarin aku nggak punya channel dari Iya sana. iya. Ya, Tapi kan ini ja dari apa namanya, dari lo pelatihan B4T itu kan biasanya ada grup WA tuh kan? ada, Ada kan? Ada info loker kan biasanya ada. kan? Cuman ya itu Bang, apa namanya? Rata-rata perusahaan itu kalau nyari welding engineer Hmm. itu pengalamannya sudah tinggi. Nah ini gue kadang lucu nih. Jadi kita pengen kerja, kita fresh graduate, tapi Tapi minta pengalaman gitu kan. pengalamannya Dari tinggi-tinggi. mana coy gitu. Aku kan ya sekarang gini Bang, aku punya welding engineer nih. Iya. Set, mau daftar welding engineer kan. Heeh, Lihat loker-loker welding engineer. iya. Pengalamannya Bang, Heeh. 10 tahun, 15 tahun, Iya. 20 Iya, tahun. iya. Paling kecil aku tahu itu Heeh, 5 tahun, 5 paling kecil tahun. itu. Kataku kan kayak mana aku mau Kayak daftar mana gitu welding kan? engineer kalau nggak Fresh punya graduate pengalaman kan, kita fresh ya graduate. kan? Pak, Berarti lo dari 2000 kan lulus 2021, ngambil ya, welding engineer 2021 akhir lah, 2000 ya kerja di pertama di 2023 ini 2023 ya baru di sini di di sini Koko ya, Koko Koko Semesta Semesta ini ini ya. baru pertama kali Iya. kerja. Ya alhamdulillah keterima kerjanya sebagai welding inspector. Welding Jadi inspector. nggak terlalu inilah, nggak terlalu melenceng lah. Iya. Ya kenapa aku ngambil welding inspector sih Hmm, sebenarnya aku pengen tahu gimana sih kerjanya hmm. inspektor itu Iya. gimana. Kan setauku nih Bang, Hmm, koreksi kalau salah ya Bang. hmm, Inspektor itu kan kerjanya lebih ke lapangan. hmm, Nah, kalau engineer kan lebih ke hmm. kerja kantor lah, kerja Iya. kantorannya lah yang ngurusin apa engineeringnya lah. Iya. Nah, aku pengen tahu nih kerja di lapangannya itu kayak gimana. Jadi Hmm, begitu nanti kalau alhamdulillahnya jadi wedding engineer, aku hmm. udah tahu nih, oh di lapangannya tuh Hmm. bakalannya kayak gini nih. Jadi Iya. nggak semena-mena nanti bikin Hmm. bikin WPS-nya nanti Iya. nggak aur-auran gitu Iya. kan. Menyesuaikan lah apa yang ada di lapangan Iya benar. itu. Jadi insight juga sih buat teman-teman, menurut gua kayak saat lo pengen ngambil sertifikasi, menurut gua kayak ini ya, lo harus tahu dulu mau kerja di mana sebenarnya. Betul. Mau kerja di mana, peluangnya apa gitu. Sebenarnya gini, gue bukannya nggak tertarik sama welding engineer. Gue tertarik sama welding engineer, pengen ngambil. Cuman kalau kita bicara dari peluang kerja nih, Ja, biasanya di suatu perusahaan itu welding engineer itu cuma satu atau Betul. dua lah gitu Betul, kan. betul. Karena kan tugasnya itu kan ruang lingkupnya kan lebih ke pembuatan WPS kayak gitu kan, Ya, review dokumen WPS, project PKR, dan segala macam, bagian segala PKR macam lah. gitu kan. Jadi tugas di situ dia lebih satu project tuh, satu welding engineer tuh bisa megang 2 3 Beberapa project, project. betul. Nah, kalau welding inspector kan karena dia kan lebih ke lapangan nih, biasanya satu perusahaan itu bisa punya 3 4 welding inspector gitu kan. Bahkan satu project bisa make 2 welding inspector atau 3 welding inspector gitu ja. Dan juga menurut gua gini, sebenarnya kalau untuk menjadi welding engineer, sertifikat welding inspector itu bisa juga jadi welding engineer ja. Bisa. Karena
sebenarnya kalau untuk pembuatan WPS itu nggak ada di code-nya gitu kan. Itu Harus kan welding nggak harus engineer welding engineer enggak. Tapi yang punya mereview punya pengalaman atau punya pengetahuan tentang pembuatan WPS gitu. maupun Itu PKR bisa, ya. iya. Jadi menurut gua kayak kalau makanya gue dulu antara welding engineer atau welding inspector ya, gue mending ngambil welding Inspektor inspector. karena apa namanya peluang kerjanya lebih Peluang besar. kerjanya lebih besar. Nah, Sama ya itu tadi lebih apa ya? Dari tadi kan kalau lo lihat apa namanya cerita dari lo kan itu sulit banget lah gitu kan istilahnya untuk ujian 3 bulan terus ada apa namanya ada ujian dari tes tulis sampai wawancara gitu gitu gue dulu ada wawancara kalau hmm. nggak salah sama kalau di BKI itu ada 3 aja ada apa namanya migas ada migasnya ada BKI-nya ada praktek kalau nggak salah gue lupa Udah ada 3 ujian prakteknya, Bang. ada praktek ya praktek biasa welding NDT kayak gitu Ujian gitu. ujian di Set. apa namanya dinilai Oh, jadi dinilai gitu. kita misalkan NDT nih kita belajar NDT di ini nah pas kita dikasih test piece ya kita suruh ini dicek Oh, cek cek visual. visual cek NDT cek Hmm. ya biasa kayak MPT-PT defectnya apa gitu kan Hmm. acceptance-nya apa sesuai code apa gitu sama kayak Berarti gitu anu ya, berarti kayak emang langsung ya praktek buat ininya ya, apa namanya? Cari WI-nya defeknya lah, ya cari cari defectnya lah tapi defeknya. lu dulu juga sama kan harusnya kan ada juga kan cari defect kayak gitu kan kalau WI ya Ada, cuman kalau welding engineer kemarin nggak ada ujian prakteknya nggak ada. oh cuman sekedar Cuman sekedar tahu lah tahu ya. lah. Jadi nggak Kalau gua nggak inilah. bukan ujian praktek sih, cuman praktek gue itu dinilai gitu. Tapi masuknya ujian Nah, kan itu kan ya kalau nggak salah. bisa Ujian jadi. lah ya Kalau aku itu. kemarin nggak bukan ujian sih, Bang. Jadi kayak lebih ke bikin reportnya. Jadi Oh, yang di reporting. reportingnya. Jadi Iya, iya. bagaimana sih nanti misalnya nih kita kan udah inspek nih misalnya nih Hmm, kasih inspek nih hmm, penetran lah, MT lah, hmm, apalah itu hmm, bikin reportnya nanti dikumpulin. Nah hmm. dikumpul itu baru penilaian. Tapi penilaian itu kayak ujian harian lah, semacam Oh, ujian harian doang. tapi nggak mempengaruhi kelulusan ya. Nggak mempengaruhi Itu hanya kelulusan. sekedar, oh lo berarti kemampuan lo segini gitu ya kan Hmm. gitu. Kalau yang khusus praktek ya, kalau yang di kelas ujiannya itu kan Hmm, tiap hmm, hari itu per hmm, materi. Jadi kayak tadi itu ada materi apa namanya? Contoh metalurgi lah. hmm, hmm, Metalurgi itu kan ada banyak, hmm, hmm. subbabnya kan banyak. Ya, iya, iya. Nah, per subbab itu setiap hari ujian, Setiap hari tuh setiap hari. Jadi selama 3 bulan. selama 3 bulan. Selama 3 bulan, coy. Gila. Jadi kayak misalnya minggu-minggu ini nih metalurgi, Nah. subbab 1 hari ini nih, Hmm, hmm, subbab 1 kelar hari ini. hmm. Besok paginya ujian. Wah, gila, gila. Berarti lu Besok malamnya belajar pagi tuh ya? ujian, siangnya masuk Malamnya ke belajar subbab ya? 2. Iya, iya. Subbab 2 kelar sehari itu. Besoknya subbab 2 ujian, masuk ke subbab 3. Keren banget. Gitu terus tuh. Gitu Ya terus ya. gimana kepala nggak mau pecah. Iya, iya. Oke, Ja. Thank you nih. Mungkin udah agak panjang ya kan. Tadi yang gua ambil kesimpulan sih lu istilahnya lu lulus itu langsung ngambil WE ya kan. Hmm. Nah, dari WE ternyata ya nggak semudah itu teman-teman. Jadi setelah dapat sertifikat pun lo udah kompeten pun itu untuk mencari kerjaan itu susah gitu kan. Apalagi yang nggak punya sertifikat gitu Ya kan. bagusnya sih ngambil sertifikat Bang. Ya, Tetap pakai apa sih? tetap ngambil sertifikat. Ya satu lagi sih Bang tertariknya kenapa ngambil welding engineer. Ini mohon koreksi ya teman-teman ya. Karena setauku kalau gajinya welding engineer tuh gede. Wes, iya iyalah, gede lah paling coy. Itu yang bikin aku Karena kan tertarik. ya karena kan tanggung jawabnya besar Ya, ya kan, udah tanggung pasti. jawabnya Ya besar, keliling setara dengan tanggung setara jawabnya dengan lah. tanggung jawab lah gitu kan. Ya itulah. Ada ini nggak Ja? Apa namanya pesan-pesan lah buat teman-teman yang misalkan masih pengen ke dunia welding, tip and trick lah atau misalkan apa ya? Ya dari lo kesannya kalau gini lo kalau ngambil WE itu kalau mau ke welding itu bagusnya gini-gini ya. Dari lo gimana aja? Ya kalau dari aku sendiri sih gini Bang, apa kalau mau teman-teman mau ngambil welding engineer, kuatin di basic metalurgi. Metalurgi. Terutama di metalurginya itu harus kuat. Nah, kalau memang dari teman-teman dari kuliahnya nggak ngambil metalurgi, ya bisa lah ngejar di bagian yang lain ataupun welding Mekanika. proses, NDT-nya itu harus dikuatin. Jadi ya tetap aja sih Bang harus kalau ngambil welding engineer harus kuat mental lah harusnya ya. Harus kuat Iya. mental. Itu aja. Mental dan duit, Bro. Mental dan Karena duit. duitnya lumayan. Gitu. Ngambil sertifikat itu mahal. Oke, Ja, makasih Ja. Oke, Thank you. siap Sampai Bang. ketemu next podcast. Ya.